Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidi waladi 'adnan. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila akhiriz zaman. Amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Al-Barakah yang kami hormati, para orang tua kami, sepuh, guru-guru kami, uwa-uwa kami, semua penasehat yang ada di Masjid Al-Barakah yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib dan isya. Mudah-mudahan ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan kita sebagai orang yang terpilih menjadi jamaah malam hari ini di masjid ini. Tidaklah suatu apapun yang terjadi di muka bumi ini dan gerak-gerik kita ini terkecuali telah Allah takdirkan untuk kita. Contoh halnya, kita tidak pacak lari dari takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Cak malam ini kita nak lari, jangan sampai gantikan ustaz. Takdir Allah mesti gantikan dulu. Ustaz yang ditunggu-tunggu di panggung-panggung luar tidak perlu datang. Akhirnya tanpa sedikit kurang persiapan mungkin kami, mudah-mudahan bisa sedikit berbagi tentang wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan mari kita imani dan harus diimani bahwa semua takdir itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan kita itu yang kita kerjakan itu Allah balas ketika kita berada di yaumil akhirah. Dan kebanyakan amalan kita itu belum Allah tampakkan balasannya ketika kita ada di atas dunia. Tapi ada juga amalan itu yang Allah balas ketika kita melakukannya, Allah pun mengirimkan balasannya terhadap kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Arba'in An-Nawawi oleh Imam An-Nawawi, hadis yang ke-36, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihim fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini kurang lebih menyampaikan ada 5 amalan. Kalau kita kerjakan, Allah akan mengirimkan balasan untuk kita di dunia dan akhirat. Apa yang pertama kata Nabi? Man nafasa an kurbatin min an mu'min kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang menyelesaikan permasalahan atau kesulitan seorang mukmin, kata Nabi, min kurabid dunia, dari kesusahan dia selama di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan dia di dunia dan akhirat. Siapa yang menyelesaikan, berarti ini perlu panjang tangan dari kita, butuh pertolongan dari kita. Misal contoh, kalau ada orang kepepet tidak baca lagi menyelesaikannya, dia ada utang besar, sedangkan kita masih ada harta yang kita simpan. Kita berniat karena Allah untuk menolong orang ini karena lagi kesulitan. Kalau tidak ditolong lewat rumahnya misalnya, kalau tidak ditolong dengan harta kita itu, orang ini kehilangan rumah atau yang dia miliki. Kalau terdesak, kita tolong karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam garis ini, dalam kepepetnya karena pertolongan iman, bukan gara-gara hal yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dibebaskan oleh Allah dari kesusahan kita di dunia dan akhirat. Dan yang kedua ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan wa man yassar, siapa yang memudahkan, ala muksirin, dari kesusahan orang yang beriman atau sesama manusia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan jalan seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Kita bantu orang untuk bisa misalkan jadi ketua RT, tanpa harus memberatkan seseorang, kita mampu memberikan domisili lah atau apalah. Kalau nak jahat, banyak Pak RT itu yang jahat, tapi bukan Pak RT kita.
banyak yang jahat, nak minta sogok lah, nak inilah. Apapun itu, apapun jabatan kita, apapun keadaan kita, kalau nyusahkan orang di dunia, sebaliknya maka Allah akan susahkan kesulitan kita. Kita mudahkan urusan kita orang di dunia, insya Allah urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh kami, kalau kita mungkin pernah kalau merasakan, yang paling lemah itu mudahkan kesusahan orang itu kalau orang yang tidak kita kenal. Contoh jalan-jalan lagi lewat pantai, tiba-tiba ada orang habis minyak. Habis minyak kena lidah ke lanang itu atau ke orang itu, tiba-tiba kita berikan bantuan, apa belikan minyak atau kita dorong motornya sampai ke tempat beli minyak. Dia cuma ngecek terima kasih, insya Allah pertolongan kita tuh lupa gitu. Siapa lanang itu tadi entah di mana. Tapi kalau kita nolong kawan dewe, ingat terus. Ini galak gagalkan pahala gitu tuh. Bahkan Nabi mengecam kita jangan sampai mengungkit-ungkit kebaikan yang kita pernah lakukan kepada orang lain, karena itu merusak pahala kita. Kadang kita ni lah nolong orang, cerita pula ke orang lain, aku dulu nolong lanang itu tak dapat apa-apa. Sampai ke telinga yang tempat kita nolong, sakit hati dia, hilang pahala kita, sirna pahala yang pernah kita berbuat. Makanya lemak nolong orang yang tidak kita kenal sama sekali, agar kita tidak mengharapkan imbalan atau balas budi dari mereka. Apakah yang jauh lebih utama dari tolong? Tidak, justru menolong yang lebih dekat itu yang harus kita dahulukan. Tapi dengan catatan jangan mengungkit balas budi. Nah, kalau kita mudahkan ini, pernah melakukan, misalkan kita dorong motor orang tadi, tiba-tiba urusan kita di rumah ataupun kesusahan kita seolah-olah ada yang nolong. Mudah kan? Alhamdulillah anak aku pacak lulus SMA itu tanpa bayar sedikit pun. Nah, kalau nak ingat-ingat mungkin gara-gara nolong orang di jalan. Janji Allah pada hadis Nabi ini, siapa yang mudahkan urusan orang lain, maka Allah akan bukakan kemudahan atas urusan dia sendiri. Itu balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang bisa kita lakukan, asal itu kita niatkan untuk memudahkan jalan seseorang, insya Allah itu juga akan membukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita semua. Yang ketiga kata Nabi, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa kata Nabi yang menutup aib saudaranya di dunia, maka niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini yang susah kita amalkan ini. Nutup aib orang. Malah mulut kita ini sering membuka aib orang. Aib itu hal yang tidak disukai oleh seseorang untuk diceritakan kepada orang lain, itu aib. Apapun itu rahasia seseorang yang tidak mau, dia yang tidak ingin diceritakan kepada orang lain, termasuk aib. Dan orang yang membukakan aib orang lain itu, Allah juga akan membukakan aibnya kepada untuk kita itu di dunia dan akhirat. Kalau seandainya Pak, kita ini karena manusia, kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu mempunyai aib, mempunyai dosa.
Kalau seandainya Allah buka saja tabir kita sedikit tentang dosa kita itu, tidak akan mampu kita keluar rumah saking malunya. Tidak akan mampu kita ceramah di depan ini. Apa dia lo kagak ceramah kan? Terbuka aib. Tapi karena kita menutup aib orang lain ini, Allah juga akan menjaga aib kita. Dan sumber aib ini biasanya, ibu-ibu sekalian, ini gara-gara kita galak bercerita kepada orang lain. Sumber awal ini sebenarnya aku ini jangan bercerita ke orang lain yo. Rahasiakan niat yo. Pas kita lagi tidak ada, dia lagi ngobrol juga, oh iya, jangan diceritakan juga yo. Nyambung timbul aib. Dan dosa orang yang membukakan aib ini, yang bercerita dan yang mendengarkan itu sama dosanya. Sama. Dia bersekutu dengan orang yang berbuat dosa. Walaupun kita jawab cuman, iya. Cuman cak itu. Cuman dengar aja tuh, tapi kita termasuk orang yang sedang membukakan aib orang lain. Makanya kita harus hati-hati. Bagaimana caranya membelokkan omongan yang bersifat aib itu agar kita pindah ke obrolan yang lain. Kalau tidak mau ditutupi oleh Allah aib kita di dunia, jauhi sejauh-jauhnya dalam membukakan aib orang lain. Baik itu duduk dengan orang yang, tapi gimana Ustaz? Kami duduk, tidak enak cuma berdua nak tinggalkan kawan tadi. Tidak enak pula cuma berdua ngobrol. Entah itu besan pula kan? Besan. Ketahuilah kita di situ kalau kita tidak meninggalkan hal demikian, sama kita rela meninggalkan Allah demi manusia. Tapi kalau kita tinggalkan orang yang ngomong itu karena Allah, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, menyelamatkan orang yang berbicara tersebut, dan kita juga selamat dari dosa membuka aib. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau kita sering datang ke masjid, maka Allah akan membukakan jalan kemudahan kita untuk berbuat baik. Jalan menuju surga itu maksudnya kita senang-senang dalam beribadah. Karena memang awalnya orang yang mendapatkan hidayah itu karena dia senang menghadiri majelis ilmu. Lebih indah orang itu. Kadang orang ada dulu kisah seorang maling lari dari kejaran orang yang ingin menangkapnya, duduk di majelis taklim, pura-pura jadi pendengar. Akhirnya sang ustadz ini, sang ulama ini termasuk orang yang ahli tafsir mimpi. Sampailah ke babak pertanyaan, kata ulama ini, siapa yang mampu bertanya, yang mau bertanya insya Allah kami jawab tentang mimpinya. Nunjuklah si maling ini, dia bercerita bahwa tentang dia perjalanan hendak haji katanya. Sambil ngayal-ngayal dia ngomong, tidak langsung jawabnya oleh sang ulama ini, dipanggilnya ke depan. Saya kata sini, ngapun.
Aku tahu kata maksud dari pertanyaan engkau itu, mimpi yang kau sampaikan itu bahwa engkau ini adalah sang pencuri. Kaget orang ini. Akhirnya dia minta dibimbing oleh ulama tersebut mendapat hidayah. Orang yang duduk di majelis ta'lim macam ini, kadang-kadang dia terbuka lebar hatinya untuk mendapatkan bimbingan ridho agar dia menjalankan ibadah. Karena doa-doa di dalam duduk di majelis ta'lim ini terdapat di hadis berikutnya, wa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, dan siapa yang berkumpul di suatu rumah Allah, yatluna kitaballah, kemudian di situ dibacakan ayat-ayatnya Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarinya. Seperti kita belajar Al-Quran, duduk berkumpul belajar bersama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali bagi mereka, kata Nabi, akan turun ketenangan pada dia. Makanya orang yang duduk di suatu majelis ilmu itu hilang penatnya, hilang permasalahannya. Apalagi di situ dia belajar Al-Quran. Kita ada masalah, pergi ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Insya Allah itu masalah kita tidak jadi beban pikiran kita. Karena Allah janji Nabi dari hadis Nabi ini, nazalat sakinah, akan timbul ketenangan. Termasuk majelis model ini. Tenang kalau orang kadang-kadang datang ke majelis taklim ini sengaja niat untuk menghilangkan penat permasalahan di rumahnya atau di kantornya, datang dia. Sehingga saking tenangnya terkantuk di nyender di masjid. Nah, ini salah satu tenangan. Makanya kalau di majelis taklim ada orang tidur itu jangan dibangunkan. Itu nikmat dari Allah. Ketenangan, kalau mampu dia tidur itu karena dia dah tenang. Coba kalau tidak tenang mikirkan masalah, akan pajak dia tidur berjam tidak mampu. Tapi karena dia hadir majelis taklim itu, Allah turunkan ketenangan. Sampai ada yang ngorok di majelis taklim, itu yang luar biasa. Jadi bukan masjid Al-Barakah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan melimpahkan rahmatnya bagi mereka yang galak duduk di majelis taklim, penuh dengan kasih sayang Allah, mudah untuk mendapatkan hidayah. Wa khaffathumul malaikah, dan mereka akan dikumpuli atau dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat itu wa dzakarahumullahu fi man indah. Malaikat itu akan menyebut-nyebut nama orang yang hadir di majelis taklim itu kepada Allah. Ini si anu datang, ini dia baca ini, dia dengar ini, disebut oleh malaikat. Setiap sebutan malaikat itu Allah catat sebagai pahala bagi kita. Makanya orang yang duduk majelis taklim itu selalu didoakan oleh malaikat. Kita semua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadir majelis taklim ini bukan hanya untuk mendapatkan ilmu, tapi dibukakan juga jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking kalau maknya datang ke majelis taklim, agar kita mudah dalam menjalankan ibadah. Bahkan kata Imam Al-Haddad, yang pertama sekali orang itu menghalangi dia dari susahnya beribadah itu karena kurang ilmu. Jarang datang majelis taklim.
Dia tidak galak kerjakan solat sunnah karena tidak paham tentang keutamaan solat sunnah. Dia tidak ngapo kadang-kadang kami sampaikan juga Bapak Ibu, itu ada di riwayat disampaikan kita yang solat ini berjamaah, mohon maaf. Kita setidak-tidaknya sudah salam itu jangan dulu pergi dari tempat duduk kita sebelum kita minta istighfar ampun kepada Allah dan menyebut kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika. Baru kita pindah dari duduk itu. Karena apa? Di situ ada keutamaan kita dan adab itu setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sebut ada orang minta itu tiba-tiba langsung kabur dari tempat. Tidak lemah itu namanya. Apalagi ini menghadap Allah Subhanahu. Kalau kita sholat di pondok-pondok itu, anak-anak santri itu tidak pindah dari duduknya kecuali dia sudah mengucapkan Allahumma ajirna minan nar. Makanya kalau Ustaz guru kita, Ustaz yang mengisi pengajian, kalau belum Allahumma ajirna minan nar 7 kali, belum pindah bentuk duduknya dari tahiyat karena minta keutamaan di situ. Bahkan di riwayat disampaikan kalau nggak salah dari Imam Ali, siapa yang sholat maghrib berjamaah atau dan subuh berjamaah, kemudian setelah salam dia mengucapkan astagfirullahalazim, kemudian dilanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, dilanjutkan dari dan Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar, dia tidak berubah duduknya seperti tahiyat akhir, maka Allah kalau dia meninggal hari itu dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya gitu, ini keutamaan kita kalau sholat itu jangan dulu pindah duduknya sebelum mengucapkan Allahumma ajirna minan nar. Dan juga kita kalau baca jangan tinggal sholat sunnah yang senantiasa mengiringi sholat kita. Sunnah apa? Kita kerjakan minimal sholat sunnah maghrib itu sudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh. Makanya kalau sebelum subuh jangan pernah tinggal, minimal kerjakan di rumah. Karena kenapa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa kita malas beribadah? Kata Imam Al-Haddad, karena kurang ilmu. Kenapa kurang ilmu? Karena tidak senang menghadiri majelis ilmu. Karena menghadiri majelis ilmu itu wa ghasyiyat umur rahmah, timbul rahmat Allah, mudah itu dalam beribadah. Beda dengan kita nonton di YouTube. Nonton di YouTube itu paham kalau ilmunya tapi malas ngerjakannya. Kita dengar itu. Kadang-kadang itu susah untuk mendapatkan, untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Karena di situ kita bukan duduk di majelis ilmu. Kadang-kadang diselingi dengan tontonan-tontonan yang lainnya. Oleh karenanya, mari kita duduk sama-sama bapak-bapak semuanya untuk senantiasa memenuhi majelis taklim ini. Jangan nengok ustadznya, tapi nengok keutamaan kita duduk di sini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apapun yang disampaikan oleh ustadznya akan menjadi barakah. Dan yang terakhir kata Nabi, wa man bata fi amalihi lam yusri bihi nasabuhu. Dan siapa kata Nabi SAW yang lambat dalam beramalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Tidak baca nolong gara-gara nasab ataupun keturunannya. Kalau kita dikit beramal selama di dunia, tidak baca ditolong oleh amal jalur keturunan kita, walaupun kita keturunan kiai, ustaz, ulama besar. Kalau kita lambat ataupun pendek dalam beribadah, dikit dalam beramal, itu tak pacak ditolong oleh orang lain kecuali dengan ibadah kita tersebut. Ini saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada waktu sedikit, kalau ada pertanyaan baca kami jawab.
kami jawab. Kalau tidak baca, kita tanyakan dengan Ustaz minggu depan. Yang itu, yang Pak Hardi itu mati kan? Salah satunya Bapak tadi menunjukkan bahwa kita dalam waktu sholat itu wajib pulang sekolah meninggalkan tempat di situ mengklaim bahwa amalannya akan sirna atau hilang. Apakah berdosa? Apakah hanya amalan yang hilang? Sekali terima kasih. Meninggalkan sholat. Meninggalkan tempat sholat tadi. Bukan tidak hilang, maksudnya kita keutamaan di situ. Keutamaan dalam duduk di tempat tersebut. Ini yang galak menghilangkan itu, mohon maaf Bapak sekalian. Kadang-kadang kita melihat jamaah ini, imam belum selesai salam dia noleh duluan, batal itu pahala jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam baru assalam, dia noleh duluan macam ni. Hilang, padahal dia jamaah sampai rakaat terakhir, imam belum selesai warahmatullahi wabarakatuh, dia noleh duluan, bahkan dah ke kiri. Ini batal pahala jamaahnya. Maka dia dihitung sholat sendirian karena mendahului imam. Makanya kita itu berhati-hati, minimal imam itu mengucap Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita makmumin oleh Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kiri itu baru sunnah. Jadi gitu, minimal kita mengikut imam setelah imam berbuat. Ini tadi tidak membatalkan pahalanya, tapi keutamaannya. Ngapa kita masih galak meninggalkan tersebut? Karena tidak tahu keutamaannya. Insya Allah kalau kita sudah tahu, kita berusaha untuk mendapatkan pahala tersebut. Itu. Ya. Tidak batal jamaahnya, tidak. Walaupun kita tapi lah selesai assalamualaikum, lah selesai rakaat sholat kita terakhir, kita lah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pindah tersebut tidak batal. Akan tetapi kita tidak mendapatkan keutamaan dulu sebentar di situ. Yo, Pak Yai. Nanya Pak Hasan, yang kata-kata tadi kalau kita berubah. Kalau kata perubahan berduduk aja, misalnya kita dari macam ini, kita macam ini, berubah. Tapi sebentar itulah. Ya. Saya kalau imam kan begini kan. Ya. Kalau kita ni kan dari begini, kena kaki kemudian banyak itu pindah ini. Tapi tak begitulah. Tak ada apa-apa. Ya. Ini dalam keterangan riwayat itu kita tidak berubah duduknya. Tapi hal segala sesuatu itu dimaafkan kalau namanya sikon, darurat atau kita keadaan kita yang tidak mampu. Nah, itu jadi namanya ada keterangan fikih itu kalau kita tidak mampu ataupun darurat itu bisa dimaklumi daripada hukum tersebut. Tapi kalau kita masih bisa tidak berubah dikit sebentar untuk mendapatkan keutamaan ini, maka kita tidak melakukan. Jangan berubah. Nah, itu tidak. Waktu imam mengajarkan itu ke kanan. Ya. Itu pada waktu pindah itu, pada waktu membaca apa waktu kita baru pindah. Kalau imam, kalau dalam keterangan fikih yang kami pelajari, mudah-mudahan tidak salah ini. Imam itu berubah pindah ke kanan kalau dia sudah mengucapkan Allahumma ajirna minan nar. Begitupun kita makmum berubah posisi tahiyat akhir ke duduk yang lain. Nah itu Pak. Oh, sudah benar. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kadang-kadang kita nengok kan begitu selesai salam langsung dia berubah. Ya. Itu pun itu pendapat yang lain yang tidak mengamalkan. Jadi memang ada hadis bahwa imam itu setelah salam dia menghadap para jamaah, minimal tangan kanannya menghadapi jamaah yang sholat. Hadis menyebutkan, kecuali ada keterangan Imam Said Imam Maliki menyampaikan
ini kalau di Masjid Madinah, Masjid Nabi atau di dekat makam Nabi. Tidak, kita sebagai imam langsung menghadap tempat jamaah. Nah, itu. Dan kiblat kita sebelah kiri kalau sholat ini kan. Nah, makanya kalau itu yang tidak mengamalkan riwayat dari Imam Ali ini, dia tidak apa-apa. Sebagai imam dia langsung menghadap jamaah. Tapi kita sebagai makmum ini berusaha jangan dulu pindah sebelum mengucap astagfirullahaladzim sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan, bukan tentang membatalkan atau tidak sahnya sholat, tapi keutamaan dalam duduk sebentar sebelum pindah kita ke tempat duduk yang lain. Nah, ini keutamaannya. Ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Yang dibilang berubah itu pindah tempat dari saf yang belakang atau pindah posisi, misalnya dari duduk seperti Pak yang bilang tadi langsung di silo misalnya. Nah itu yang utama itu yang mana? Apakah tetap di situ tapi bisa duduk di silo misalnya kan, atau yang mundur ke belakang? Yang itu mundur namanya. Ini mundur dan salah. keterangan menyampaikan siapa yang tidak berubah posisi duduknya setelah salam masih sama seperti tahiyat akhir posisi duduknya. Nah, itu tahiyat akhir tasyahud akhir kan. Dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Maka di situ kata Imam Ali, Allah kalau dia meninggal hari itu, Allah akan menjauhkan dia dari api neraka. Jauh dari api neraka, insyaallah surga baginya. Nah, ini maksudnya tidak berubah duduknya itu keutamaan gitu. Kita mengucap hal demikian setelah Allahumma ajirna minan nar, kita nak mundur ke belakang tak apa-apa, nak merubah duduk jadi bersilah tak apa-apa. Nah, itu di dalam keutamaan yang disampaikan oleh Imam Ali. Ya. Yang tidak boleh itu kita udah salam, bukan hanya berubah tempat duduk, tegak langsung ke belakang. Nah ini, apalagi kalau kita posisi kita di belakang imam, melangkahi jamaah yang lain. Nah ini kurang kita adab itu dalam bab keutamaan adab dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Jadi kita usahakan minimal mengucap dulu astagfirullahaladzim, astagfirullah kalau mau pindah. Jadi itu dalam bab keutamaan kita dalam menjaga shaf beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. Ada lagi Pak, satu lagi Pak. Iya. Melanjuti yang itu tadi Pak. Supaya dikelirkan, saja rata-rata jamaah kita itu rata-rata mundur Pak. Rata-rata itu saya perhatikan. Nah, ya. Makanya kami sampaikan keutamaan ini agar rata-rata itu jadi berkurang. Saya ada satu lagi. Betul, jangan lagi. Membacakan alhamdulillah gimana? Alhamdulillah selesai sholat, salam baca alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Segala keadaan rahmat dari Allah. Dia yang memberikan rahmat. Maka zikir sudah sholat itu Nabi mengajarkan salah satunya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini Nabi mengajarkan kepada sahabat termasuk Aisyah. Jadi memang itu amal kita. Kalau laudem sholat itu Bapak Ibu memang terbebas itu dari urusan imam dan makmum. Nak ikut imam terserah, tidak terserah, bebas. Kalau yang biasa berjamaah doa berjamaah baik, pendapat ulama juga menyampaikan ada pendapatnya. Yang tidak ikut ya nggak apa-apa. Tapi di sini maksudnya kita menggelarkan keutamaan itu jangan dulu mundur. Sebelum kita berzikir atau berucap astagfirullahaladzim atau zikir yang lain kepada Allah. Mengucap alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting kita adab kita kepada Allah, jangan dulu lari dari tempat itu. Apalagi kalau imam baru salam kedua kita lebih tegak sampai 3. Ini kawan. Apalagi sampai kalau saya dia mundur Pak, mungkin karena ini kepanasan. ya. Tak salah. Kalau kita bahas itu panjang. Terbahan galau. Ya. Terbahan galau. Memang harus diperhatikan
baik. Kalau dia Baik sekali. itu kan orang makin nenar ya, tapi artinya kan menjauhkan kita dari sapi. Ya. Itu udah jelas itu kan artinya. Tapi kadang-kala para imam-imam itu kan sebagian jarang dia mengucapkan sudah sholat, sudah itu kan dia diam. Nah, tapi dia gerak. Kita mungkin kita tahu ya, mungkin sunnah aja kan. Iya pula. Tapi kita diam gimana? Atau gimana itu? Diam. Ya. Nggak ngerti maksudnya. Ya jadi gini, imam makmum itu tidak berkaitan lagi setelah imam mengucapkan salam. Kita udah salam pertama itu kita tidak kaitan lagi makmum lagi. Bila imamnya imam diam atau yang tidak zikirnya tidak jahar, zikirnya sir, kita yang makmum ini jangan pindah maksudnya keutamaannya. Nah, gitu adalah imamnya tidak ngejek. Kalau imamnya langsung pindah ngadap ke jamaah itu imam memang melakukan hadis Nabi harus menghadap kepada jamaah. Tapi ini keutamaan juga kita jangan pindah sebelum sedikit berzikir kepada Allah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ini diperdebatkan juga. Kami menyampaikan keutamaan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan duduk sebentar sebagai adab kita kepada Allah. Jangan pula itu berdebat jamaah saling tinju pula gara-gara berdempet, ada pula kan. Itu saja, mungkin mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Nanti kalau ada keliruan boleh ditanya dengan ustaz-ustaz yang lainnya, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami ilmu agama sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Billahi min sabilil haqq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.